Selamat malam teman-teman, salam damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Merita. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita belajar 4 aksara ajaib ini, yang merupakan pribadi orang suci. Bila kita teladani, akan mendatangkan suatu kebahagiaan. Mari kita baca. Hao xue bu juan. Hao artinya suka, xue belajar, suka belajar, bu tidak, juan lelah. Jadi orang yang suka belajar, itu dia tidak akan merasa lelah karena semangat belajarnya yang luar biasa. 学习是人生最快乐的事情. Jadi belajar itu adalah sesuatu yang sangat amat membahagiakan. 每天学，每时学，随时学，随地学，学了就用，边学边用. Jadi dimanapun, kapanpun, setiap saat, setiap detik dia selalu belajar. Sambil belajar, sambil mengaplikasikan, menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk belajar ini tentunya harus memiliki sebuah tekad, kemauan, dan kepercayaan diri. Nah, inilah sebuah tekad belajar. Dan belajar itu merupakan suatu kebahagiaan. Semakin kita belajar, kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, wawasan yang luas, dan semakin kita belajar, kita akan kaya dengan pengetahuan. Begitulah pribadi orang suci yang tak pernah berhenti belajar, karena belajar adalah hidupnya, belajar adalah kebahagiaannya. Baiklah, pada malam ini saya akan belajar tentang sosialisasi kebijakan pendidikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu lihat pengertian dari sosialisasi kebijakan pendidikan dan sosialisasi kebijakan pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi? Sosialisasi merupakan sebuah proses yang paling penting, yang secara sadar atau tidak, yang sudah kita jalani dalam kesehariannya. Penyampaian informasinya secara terbuka berupa peraturan, program, keputusan dari satu pihak ke pihak lainnya, dan proses pemberdayaannya, di mana diharapkan dapat menumbuhkan sebuah perubahan sikap perilaku masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kritis. Ini juga menjadi suatu kegiatan di mana seorang diberikan pelajaran menjadi manusia yang berkontribusi dalam masyarakat maupun organisasi. Berbagai permasalahan seputar sosialisasi kebijakan, misalnya masyarakat belum mengetahui suatu aturan, prosedur, tanggung jawab, batasan, koordinasi, atau suatu tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi agar tidak terjadi miskomunikasi, kesalahan interpretasi. Lalu apa arti kebijakan pendidikan? Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi, serta pengaturan perilaku dalam ranah pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi yang mempunyai validitas dalam perkembangan individu serta masyarakat yang mempunyai rencana untuk mengembangkan pendidikan. Sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi, suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan kemufakatan grup membuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya kita lihat tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan. Jadi dari sini bisa ditinjau dari 2 aspek, secara umum dan secara khusus. Secara umum, yaitu agar masyarakat umum, masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan atau konsep dari keputusan pemerintah, atau agar mereka mengetahui, memahami perkembangan implementasi kebijakan dan program pemerintah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Sedangkan secara khusus, tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan adalah agar terdapat kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat untuk membuat dan menjalankan rencana serta memonitor, mensupervisi secara bersama. Yang kedua adalah dapat membangkitkan kelompok strategis dan kelompok peduli untuk melakukan tindakan yang baik dalam bekerja sama maupun membangun pengawasan terhadap tujuan kebijakan pendidikan. Yang ketiga, menyebarluaskan hasil-hasil perkembangan program kebijakan di bidang pembangunan pendidikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, tahapan sosialisasi kebijakan pendidikan. Menurut George Herbert Mead pada tahun 1962, sosialisasi kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut ke masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Tahapan yang pertama adalah tahap persiapan.
Tahap ini dipersiapkan sejak rencana kebijakan pendidikan digulirkan. Seorang pimpinan mempersiapkan draft aturan, regulasi, maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan. Pada tahap ini, juga stakeholder sudah mulai mencerna dan memahami kenapa, manfaatnya, dan dampaknya apa. Sudah ada dalam pikiran mereka, walaupun belum sempurna. Di sini setiap individu sebagai anggota masyarakat mempersiapkan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan, serta memahami dan membekali dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam kebijakan tersebut. Sehingga proses penerimaan produk kebijakan bisa dengan mulus karena sudah berkesesuaian dengan nilai dan norma yang ada dalam lingkungannya. Tahap yang kedua yaitu tahap meniru. Tahap ini dicirikan dengan semakin membaiknya masyarakat mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan, termasuk menyesuaikan peran-peran yang akan dilaksanakan oleh orang dewasa. Pada tahap meniru ini, mulai terbentuk kesadaran mengenai kebijakan baru. Masyarakat mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan dan apa yang diharapkan oleh seorang pimpinan. Atau masyarakat sudah memiliki kemampuan untuk memposisikan dirinya pada kebijakan yang akan disahkan, serta mulai terbentuk kesadaran kolektif dari masyarakat, mulai terbentuk dengan sempurna sesuai dengan harapan dalam kebijakan. Tahap yang ketiga, yaitu tahap siap bertindak. Tahapan ini adalah tahapan adaptation, itu tahapan adaptasi yang dilakukan tidak menjadi utama lagi, mulai berkurang dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri menjadi kepribadian dan budaya dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi yang diharapkan mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan adanya kemampuan beraktivitas secara bersama-sama dengan sempurna. Pada tahap ini, masing-masing orang merasa puas, saling memberitahukan koleganya, dan mulai memahami secara bertahap peraturan-peraturan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama, masyarakat mulai memahami bahwa ada aturan atau norma tertentu yang berlaku di lingkungannya. Selanjutnya adalah strategi sosialisasi kebijakan pendidikan. Ada beberapa strategi dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi unit kerja dan lingkungan masyarakat yang akan diberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mendapat dukungan dari pimpinan setempat ketika sosialisasi berlangsung. Misalnya, Mendikbud mensosialisasikan peraturan kebijakan pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2018, semua pimpinan sudah memiliki satu semangat untuk merealisasikan kebijakan tersebut, mulai dari menteri sampai pimpinan di bawahnya. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada pejabat dan staf di lingkungan sosialisasi, yaitu pemahaman mengenai kebijakan, menjelaskan arti pentingnya kebijakan pendidikan tersebut dalam mendorong efisiensi, efektivitas, peningkatan citra, dan akuntabilitas kelembagaan. Yang ketiga adalah menjelaskan kepada para aktor dan pegawai melalui seminar workshop atau bimbingan teknis. Yang keempat, menyediakan berbagai media sosialisasi seperti buku, poster, brosur, leaflet, CD, dan sebagainya, serta menyebarkan informasi tersebut melalui media dengan pihak-pihak yang akan melakukan sosialisasi. Yang kelima adalah membuat poster dan menempatkan pada papan-papan pengumuman, menyediakan leaflet, brosur pada tempat-tempat layanan terkait kebijakan yang ditetapkan. Menayangkan pada situs internet lembaga yang menetapkan kebijakan. Yang ketujuh adalah menjadikan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur bagi unit kerja lain dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan. Yang kedelapan adalah menjadikan penerapan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur bagi pimpinan langsung dalam menilai kinerja bawahan. Yang terakhir adalah media sosialisasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, leaflet,
brosur, spanduk, baliho, maupun melalui media elektronik seperti cakram optik, CD, DVD, internet, radio, televisi, dan sebagainya. Sesuai dinamika perkembangan teknologi di bidang internet, maka sosialisasi kebijakan pendidikan yang paling efisien dan paling efektif serta ekonomis dilakukan melalui media sosial, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp Group, Line, dan lain sebagainya. Bahkan secara massal bisa dilakukan melalui media TV, koran, radio, sedangkan melalui pertemuan tatap muka bisa juga dilakukan melalui forum diskusi grup, rapat sosialisasi, rapat pimpinan, dan lain-lain. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan pada video berikutnya. Demikianlah diskusi saya pada malam ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan. Terima kasih dan sampai jumpa.